Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Hoirun Atika dengan NPM 23106310500032 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video ini saya akan membahas beberapa materi teori peluang yang mencakup materi sebelum UTS dan sesudah UTS. Pembahasan yang akan saya sajikan terdiri dari soal pemecahan masalah, soal pembuktian beserta penyelesaiannya, serta soal menggunakan RStudio. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep-konsep dalam teori peluang serta penerapannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan probabilitas. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan dari soal pertama. Terima kasih dan selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pemecahan masalah yang pertama yaitu misalkan A, B merupakan dua kejadian di A cantik yang memenuhi peluang A yaitu 0,6, peluang B yaitu di 0,5, dan peluang A gabung B itu di 0,3. Tentukan peluang P gabung A gabung B. Di sini yaitu adalah diketahui P peluang A iris B yaitu 0,3. Di sini ditanyakan yaitu tentukan peluang A gabung B. Yaitu kita langkah pertama yaitu kita menggunakan di sini kita tentukan peluang yaitu di mana di suatu ruang probabilitas, di mana rumusnya itu adalah peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang P peluang A iris B. Di sini kita sudah diketahui bahwa peluang A-nya itu adalah 0,6, peluang B-nya 0,5, lalu dikurang peluang A iris B yaitu 0,3. Dimana jika dijumlahkan itu berjumlah 0,8. Jadi peluang A gabung B yaitu 0,8. Lalu soal nomor 2 yaitu di sini aku menggunakan
soal multinomial, di mana soalnya sebanyak 9 mahasiswa memilih secara acak salah satu dari 3 ruang diskusi. Setiap ruang memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Lalu tentukan peluang bahwa tepat 3 mahasiswa berada di setiap ruang diskusi. Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus multinomial, di mana rumusnya itu peluang X sama dengan n faktorial per X1 hingga per X1 hingga X3. Tetapi di sini kan tertera yaitu 3 ruang diskusi, maka di sini sampai 3 X pangkat 3 faktorial. Dikali P pangkat X dikali P dikali X, yaitu X-nya ini di sini X-nya itu hingga S pangkat 3. Lalu kita masukkan ke rumus, yaitu P dengan X1, X2, X3-nya yaitu 3, maka ditulis 3,3,3 kurung tutup sama dengan n faktorialnya. Di sini diketahui n-nya sama dengan 9 mahasiswa, lalu P-nya diketahui yaitu P-nya 1/3, di mana sini peluangnya yaitu bahwa tepat 3 mahasiswa yang berada di ruang diskusi. Lalu diketahui X-nya yaitu sama dengan 3. Setelah kita ketahui, lalu kita akan masukkan ke rumus multinomial ini, yaitu rumusnya P. Di sini kan X-nya sudah diketahui ya, bahwa X-nya itu adalah 3. Nah, di sini kita akan tulis X1, X2 hingga X3, yaitu
3,3,3 sama dengan diketahui bahwa N faktorialnya adalah 9 mahasiswa, lalu X-nya ini kita tulis sebagai X1, X2 hingga X3, yaitu 3 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial. Di sini P-nya ini sudah kita ketahui bahwa nilainya yaitu 1/3. 1/3 pangkat 3. Lalu hingga seterusnya sampai F pangkat 3. Maka setelah kita jumlahkan akan menghasilkan 9 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial, dan menghasilkan 9 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial dikali 1/3 pangkat 9. Hasil di sini pun sudah benar. Jika ingin melanjutkan hingga hasil akhirnya, boleh, tetapi itu akan memakan waktu panjang dan butuh kalkulator ya. Lalu soal nomor 3. Tentukan peluang muncul mata dadu lebih dari 4. Penyelesaiannya peluang sampel atau bisa disebut dengan omega. Mana ya? Peluang sampel saja. Peluang sampel sama dengan, kan ini lebih dari 4 ya. Tetapi di sini aku ngambilnya yaitu 1 hingga 6 saja. Yang aku ambil hanya sampai 6. Lalu A-nya ini sama dengan A ini yaitu suatu kejadian yang diinginkan, di mana kejadian yang diinginkan adalah 5,6. Kenapa 5,6? Karena lebih dari 4. Lalu karena dadunya seimbang, maka kita akan masukkan ke rumus, yaitu peluang X sama dengan P peluang 5 ditambah peluang 6. Di mana P-nya ini sudah diketahui bahwa 1/6. Kenapa 1/6? Karena munculnya mata dadu. Jika munculnya mata dadu ini adalah ada 6 peluang kemungkinan. Lalu
Tinggal kita masukkan, yaitu P5-nya adalah 1/6 ditambah 1/6. Maka jika dijumlahkan akan menjadi 2/6. Bisa diperkecil akan menjadi 1/3. 1/3. Lalu 1/3 ini akan diperkecil lagi, akan menghasilkan 0,33. Nomor 4. Sebuah dadu seimbang jika dilempar sebanyak 12 kali. Tentukan peluang muncul angka 6 tepat 4 kali dalam 12 lempar. Penyelesaiannya kita menggunakan distribusi binomial, di mana diketahui N-nya ini sama dengan 12, P-nya sama dengan 1/6, lalu K-nya sama dengan 4. Lalu kita masukkan ke rumus binomial, di mana rumusnya itu Bn, P per K sama dengan Cn K, lalu dikali P pangkat K. Lalu dikali lagi 1, diambil P pangkat N dikurang K. Itu dapat kita masukkan. Oke, lalu kita masukkan ke rumus BNP, yaitu N-nya itu 12 dan P-nya itu adalah 1/6, lalu K-nya adalah 4. Itu sama dengan kombinasi 12 4 dengan P 1/6 pangkat 4, lalu 1 diambil 1/6, pangkat 12 diambil 4, lalu akan kita substitusikan menjadi kombinasi 12 4 kali 1/6 pangkat 4. Kenapa di sini 5/6? Karena 6 dikali 1 diambil 1, maka 6 diambil 1 adalah 5/6. 12 diambil 4 adalah 8. Selanjutnya itu soal nomor 5, di mana rata-rata kedatangan pelanggan di suatu toko adalah 4 orang per menit. Tentukan peluang tepat 2 pelanggan dalam 1 menit. Di sini kita menggunakan penyelesaian teorema Limit-Pasong, di mana rumusnya yaitu pasong NK sama dengan 1 per K faktorial dikali V K dikali E negatif M. Lalu kita masukkan, di sini sudah kita ketahui V-nya adalah V-nya adalah 4.
K-nya adalah 2. Lalu kita masukkan ke rumusnya, yaitu kosong 4. Kurang buka 2 sama dengan 1/2 faktorial dikali 4 pangkat 2 dikali pangkat negatif 4 sama dengan 1/2 faktorial. 2 faktorial itu menghasilkan 2 kali 1, yaitu 2. Lalu 4 kali 4 pangkat 2, yaitu 16. Lalu kita tulis kembali, yaitu negatif pangkat 4. Itu akan menghasilkan 16/2 negatif. Selanjutnya nomor 6, di mana sebuah kolam terdapat 100 ikan, 10 diantaranya telah diberi tanda. Setelah itu diambil 10 ikan secara acak. Tentukan peluang terdapat 2 ikan yang terambil adalah ikan bertanda. Diketahui di sini kita menggunakan distribusi hipotegometri, di mana n-nya adalah 100, M besarnya adalah 10, N kecilnya adalah 10, dan M kecilnya adalah 2. Yaitu kita menggunakan rumus H, N, M, dan N kecil, dan kurung buka M, di mana sama dengan kombinasi 10/2, 10/2, kombinasi 100 diambil 10, 10 diambil 2, per kombinasi 100 hingga 10. Lalu akan menghasilkan atau substitusikan menjadi kombinasi 2 hingga 10, kombinasi 8 hingga 90, per kombinasi 10 hingga 100, yang jika dihitung menggunakan kalkulator, yaitu menghasilkan 0,1937. Selanjutnya, berapa peluang nomor 7? Berapa peluang muncul pertama kali di pelemparan ketiga? Di sini kita ketahui bahwa P-nya adalah 1/6 karena peluang munculnya mata dadu. Lalu K-nya di sini di pelemparan ketiga, yaitu berarti K-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus, yaitu G sama dengan G 1/6 kurung buka 3 sama dengan 1/6 kurung buka 1 diambil 1/6 pangkat 3 diambil 1, yaitu kita substitusikan menjadi 1/6 dikali 5/6 pangkat 2. Lalu kita hitung, yaitu 5 pangkat 2 adalah 25 dan 6 pangkat 6 adalah 36. Maka hasil dari peluang muncul pertama kali di pelemparan ketiga adalah 25/30. Selanjutnya yaitu nomor 8. Sebuah dadu seimbang dilempar berulang kali. Tentukan peluang bahwa angka 5 muncul untuk ketiga kalinya pada pelemparan ke-8. Di sini kita menggunakan rumus DNP, yaitu distribusi, di mana N-nya itu adalah 3 dan P-nya adalah 1/6, di mana 1/6 ini adalah sebuah dadu. Lalu K-nya sebagai 8. Sama dengan kombinasi 3 diambil 1 hingga 8 diambil 1, di mana P-nya ada 1/6 pangkat 3, lalu dikali 1 diambil 1/6 pangkat 8 dikurang 3. Lalu kita substitusikan akan menjadi kombinasi 2 hingga 7 dikali 1/6 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6 pangkat 5/6 pangkat 5. Jika dihasilkan menggunakan kalkulator akan menghasilkan 0,0391. Next, soal nomor 9. Misalkan waktu tunggu pelanggan di sebuah kasir minimarket berdistribusi eksponensial dengan parameter V sama dengan 0,2. Tentukan peluang bahwa pelanggan menunggu kurang dari 3 menit. Di sini kita menggunakan rumus distribusi eksponensial, di mana rumusnya yaitu EV sama EV kurung buka A, D sama dengan E negatif V A
A dikali E pangkat negatif VB. Lalu kita masukkan rumusnya, E dengan V-nya adalah 0,2 dan A-nya sebagai 0 dan B-nya adalah 3. Sama dengan E negatif 0,2 E negatif pangkat 0,2 dengan A-nya 0, lalu dikali E pangkat negatif 0,2 pangkat 3 sama dengan akan menghasilkan 1 diambil E pangkat negatif 0,3. Selanjutnya soal terakhir yaitu nomor 10, di mana terdapat dua buah kotak yaitu kotak X dan kotak Y, masing-masing terdiri dari 6 bola diambil satu persatu secara acak. Maka tentukan peluang terpilihnya kotak X adalah 3/5. Hitung peluang kejadian bola berakhir diambil dari kotak X saat tersisa 2 bola di dalamnya. Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 6, M sama dengan 2, dan P sama dengan 3/5. Lalu dengan rumus P, peluang AM sama dengan BNP per muka N dikurang M. Lalu kita masukkan ke soal yaitu B, N-nya yaitu 6 dan P-nya adalah 3/5. Lalu N diambil M, 6 diambil 2. Setelah itu, setelah kita mendapatkan hasil BNP ini, kita selanjutnya akan membahas BNP ini yaitu menggunakan kombinasi, di mana kombinasi ini yaitu N kurang 1 hingga 2 kali 6 diambil 2 diambil 1 dikali P, yaitu P-nya adalah 3/5 pangkat 6. Lalu di sini harusnya 1 diambil 3/5, tetapi aku menulisnya langsung 2/5 karena 3 dikali 1 3 diambil 1 adalah 2, maka hasilnya 2/5. Lalu pangkat 6, ini pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena dapat dari 6 dikurang 2. Lalu kita substitusikan, maka menjadi kombinasi 5 hingga 9 dikali 3/5 pangkat 6 dikali 2/5 pangkat 4. Selanjutnya soal pembuktian, di mana peluang himpunan kosong adalah 0. Itu membuktikan secara logik bahwa kejadian yang mustahil memiliki peluang tepat 0. Secara teori, himpunan jika kita menggabungkan ruang sampel dengan himpunan kosong, hasilnya tetaplah ruang sampel, di mana A-nya adalah A sama dengan A gabung himpunan kosong. Apakah A dan himpunan kosong memiliki irisan? Tidak. Himpunan kosong tidak memiliki anggota sehingga A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Berarti A dan himpunan kosong adalah dua kejadian yang saling lepas. Karena mereka saling lepas, kita bisa menggunakan persamaan peluang, di mana peluang ini yaitu A gabung himpunan kosong sama dengan peluang A ditambah peluang himpunan kosong. Lalu kita substitusikan kembali ke peluang A gabung himpunan kosong menjadi peluang A sama dengan peluang A tambah peluang himpunan kosong. Berdasarkan yang kita tahu bahwa peluang A sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena peluang himpunan kosong sama dengan peluang A diambil peluang A, dan peluang A ini menghasilkan 1. Setiap peluang A ini akan mendapatkan hasil 1. Maka kita dapat tulis yaitu peluang himpunan kosong yaitu 1 diambil 1, di mana 1 diambil 1 adalah 0. Maka terbukti bahwa peluang kejadian himpunan kosong adalah tepat pada 0.
Selanjutnya nomor 2 yaitu aturan peluang komplement. Peluang A komplement C komplement sama dengan 1 diambil peluang A. Misalkan ambil sembarang A, anggota bilangan A cantik. Selanjutnya yaitu nomor 2, di mana aturan peluang komplement sama dengan 1 diambil peluang A, yaitu tujuannya untuk membuktikan bahwa peluang kejadian tidak terjadi adalah 1 dikurangi peluang kejadian yang terjadi. Suatu kejadian A dan komplement jika digabungkan akan membentuk seluruh peluang sampel. A berarti sama aja seperti ambil sembarang A, anggota bilangan A cantik. Jika digabungkan dan membentukkan seluruh ruang sampel A, di mana omega sama dengan A gabung A komplement. Lalu kita terapkan ke fungsi peluang P pada kedua ruas persamaan tersebut, yaitu peluang omega sama dengan peluang A gabung A komplement, di mana peluang omega ini akan kita ganti ruas kanan menggunakan peluang A ditambah peluang A komplement. Lalu kita ganti ruas kanan menggunakan peluang A sama dengan 1, di mana peluang A komplement sama dengan 1 diambil peluang A. Terbukti bahwa peluang A komplement sama dengan 1 diambil peluang A. Selanjutnya bukti batas nilai peluang, yaitu peluang A lebih kecil dari 0 dan peluang A lebih kecil dari 1. Tujuannya itu membuktikan secara matematis bahwa nilai peluang tidak akan pernah minus dan tidak akan pernah lebih dari 1. Di sini kita buktikan bahwa kita ambil rumus dari teorema komplement yang baru saja kita buktikan di atas. Itu peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan 1. Lalu isolasikan nilai peluang A komplement ini sama dengan 1 dikurang peluang A. Lalu berdasarkan aksioma ini, peluang dari kejadian apapun termasuk A komplement hasilnya harus lebih besar atau sama dengan 0. Peluang A lebih besar dari 0. Nah, kita bisa menulis pertidaksamaan menggunakan 1 diambil peluang A lebih besar dari 0. Lalu kita tambahkan kedua ruas dengan peluang A atau pindah ruas, yaitu menjadi 1 lebih besar dari peluang A. Maka kesimpulannya menggabungkan aksioma 1, yaitu peluang A lebih besar dari 0, maka hasil langkahnya yaitu 0, peluang A lebih kecil dari 0 dan tidak jauh lebih besar dari 1. Jadi terbukti bahwa peluang A lebih kecil dari 0 dan lebih kecil dari 1. Selanjutnya yaitu bukti aturan penjumlahan, di mana peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B diambil peluang A iris B. Kita buktikan itu, kenapa kita membuktikan ini? Karena dapat menghitung peluang gabungan dua kejadian yang memiliki irisan ada wilayah yang terpampang dulu. Langkah yang pertama yaitu himpunan A dan gabung B dapat kita pecah menjadi dua bagian yang saling lepas, di mana A-nya yaitu A gabung B iris A komplement. Secara matematis dapat kita tulis yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B iris A komplement. Di sini kita sebut aja persamaan 1 atau bintang 1. Lalu karena A dan B iris A komplement terpisah total saling lepas, maka peluangnya adalah kita tulis kembali yaitu B sama dengan A iris B gabung B iris A komplement.
Karena kedua wilayah pembentukan B tadi saling lepas, maka kita terapkan peluang di mana peluang B sama dengan peluang A iris B ditambah peluang B iris A komplement. Lalu kita ubah persamaannya untuk mencari nilai persamaan peluang B iris A komplement, yaitu dapat kita hasilkan peluang B diambil peluang A iris B. Lalu kita substitusikan part akhir, masukkan nilai peluang B iris A komplement ke dalam persamaan pertama, yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Terbukti bahwa penjumlahan ini adalah penjumlahan peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dan dikurang peluang A iris B. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 5, di mana buktikan bahwa A dan B saling lepas, maka peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kita gunakan rumus penjumlahan peluang yang sudah dijelaskan di atas, yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dan diambil peluang A iris B. Karena A dan B saling lepas, maka akan menghasilkan A iris B sama dengan himpunan kosong. Lalu kita terapkan ke dalam peluang, maka peluang A iris B sama dengan peluang himpunan kosong. Dari soal yang pertama telah dibuktikan bahwa peluang kosong himpunan kosong sama dengan tepat pada 0. Kita substitusikan ke dalam peluang A gabung B, yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B diambil 0. Kenapa 0? Karena di sini harusnya peluang himpunan kosong. Jadi karena peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B diambil 0, maka hasil akhirnya akan menjadi peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B. Jadi terbukti bahwa A dan B saling lepas. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan penggunaan software RStudio untuk menghitung peluang pada beberapa distribusi diskrit, yaitu distribusi binomial, Poisson, hipergeometrik, geometri, dan juga binomial negatif, di mana RStudio ini digunakan untuk dapat menghitung peluang secara cepat dan juga dapat menampilkan grafik distribusi. Oke, ini pada soal nomor 1 ini saya mengambil dari distribusi binomial, di mana soalnya itu sebuah dadu seimbang dilempar sebanyak 12 kali, tentukan peluang muncul angka 6 tepat 4 kali dalam 12 pelemparan. Oke, pada distribusi binomial ini saya ngambil kode dari debinom, di mana debinom ini digunakan untuk menghitung peluang binomial. Pada kode ini saya dapat mencari peluang tepat 4 keberhasilan dari 12 percobaan dengan peluang sukses setiap percobaan sebesar 1/6. Oke, di sini kita tinggal run aja. Run lagi, lalu akan dapat menghasilkan yaitu 0,0882807. Oke, selanjutnya yaitu di sini saya mengambil kode pbinom, di mana kode ini digunakan untuk menghitung peluang kumulatif. Berarti dengan parameter lower trial sama dengan fase ini berarti membutuhkan peluang lebih dari 4 keberhasilan atau PX, yaitu lebih dari 4. Lalu kita run lagi, itu akan menghasilkan sebuah angka, yaitu dapat menghasilkan 0,03635002. Lalu saya mengambil di CDF ini, yaitu 1 diambil pbinom, di mana kode ini juga dapat menghitung peluang PX dari lebih besar dari 4, tetapi yaitu menggunakan komplement dari peluang kumulatif. Di sini akan menghasilkan yaitu 0,0
0,036350002, yaitu hasilnya sama aja sama CCDF. Nah, lalu di kode ini itu dapat menghitung peluang, di mana peluang ini peluang selain kejadian X sama dengan 0 dan juga X sama dengan 4. Lalu kita run saja. Nah, maka hasilnya tetap sama dengan CCDF maupun CDF. Lalu soal nomor 2, di mana soalnya itu dari nomor 5 dari soal pemecahan masalah, di mana rata-rata kedatangan pelanggan di suatu toko adalah 4 orang per menit. Tentukan peluang tepat 2 pelanggan dalam 1 menit tersebut. Di sini saya menggunakan distribusi pasang, yaitu fungsi depois ini digunakan untuk menghitung peluang tepat 2 kejadian dengan rata-rata kejadian sebesar 4, di mana X-nya adalah 2, ini adalah jumlah kejadian, sedangkan 4 ini adalah nilai rata ataupun lambda. Oke, tinggal kita run saja, itu akan menghasilkan 0,1465251. Nah, untuk kode ini X2 negatif 400 hingga berplot ini, yaitu kode ini membuat grafik, di mana grafik distribusi kosong ini berfungsi untuk melihat grafik batang dari yang berwarna biru ini. Sedangkan fungsi sek ini yaitu membuat rentang nilai X, kemudian depois ini untuk menghitung peluang setiap nilai X dan juga akan menghasilkan grafik. Kita next saja. Nah, di sini akan keluar sebuah data-data yang akan menjadi sebuah grafik batang. Next. Nah, di sini akan muncul sebuah grafik batang, di mana hasil dari grafik ini adalah sebuah distribusi Poisson. Selanjutnya yaitu nomor 3, di mana nomor 3 ini saya ngambil dari pemecahan masalah dari nomor 6, di mana sebuah kolam terdapat 100 ikan, 10 di antaranya telah diberi tanda. Setelah itu diambil 10 ikan secara acak. Tentukan peluang tepat 2 ikan yang terambil adalah ikan yang bertanda. Oke, di sini dengan fungsi di hyper, yaitu digunakan untuk menghitung sebuah peluang pada distribusi hipergeometri, di mana n-nya ini adalah 100, m-nya adalah 10, dan n kecilnya adalah 10 dan m kecilnya adalah 2, di mana angka 2 ini sebagai jumlah objek sukses yang terdiri dari ikan-ikan yang diambil. Lalu yang nilai 10 ini yaitu jumlah objek sukses dalam populasi. Lalu nilai 90 ini yaitu jumlah objek yang gagal dalam populasi tersebut. Dan nilai 10 ini yaitu adalah ukuran sampel, di mana artinya dari populasi 100 objek yang terdiri dari 10 sukses dan 90 gagal diambil dari 10 objek. Kode ini menghitung peluang memperolehnya tepat 2 objek yang sukses. Nah, di sini kita next saja, di run. Nah, di sini sudah muncul data-datanya. Nah, nanti di sini akan menampilkan sebuah grafik distribusi hipergeometri dalam bentuk diagram batang juga. Okay, next. Nah, di sini sudah terlihat sebuah penampilan grafik diagram batangnya. Dan selanjutnya yaitu soal nomor 4, di mana soalnya itu berapa peluang muncul pertama kali di pelemparan ketiga. Nah, di sini saya menggunakan kode degeom, di mana degeom ini digunakan untuk
menghitung peluang geometri. Dengan distribusi geometri yang menghitung peluang keberhasilan, pertama terjadinya pada percobaan tertentu. Nah, di sini tertulis 0/6, di mana menunjukkan jumlahnya kegagalan sebuah sebelum suksesnya pertama. Nah, di sini dengan peluangnya adalah 1/6. Oke, kita next. Di sini sudah muncul ya data-datanya, lalu grafik ini menunjukkan peluang keberhasilannya pertama pada bagian percobaan tersebut. Nah, di sini sudah terlihat adalah hasilnya, yaitu dari turun hingga akan naik ke atas hingga lebih dari 0,15. Nah, pada PGOM ini berfungsi untuk digunakan untuk menghitung peluang kumulatif, di mana kumulatif ini didistribusi geometri. Lalu kode ini membuat grafik CDF atau peluang kumulatif. Grafik menunjukkan bagaimana peluang semakin mendekati 1 ketika jumlah percobaannya bertambah. Next. Oke. Selanjutnya yaitu soal yang terakhir, di mana soal terakhir itu diambil dari distribusi binomial negatif, yaitu dengan soalnya di mana sebuah dadu seimbang dilemparkan berulang kali, tentukan peluang bahwa angka 5 muncul untuk ketiga kalinya pada pelemparan yang ke-8. Nah, di sini kita menggunakan distribusi binomial negatif, di mana distribusi binom ini untuk menghitung peluang distribusi binomial negatif dengan keterangan yaitu 5-nya jumlah kegagalan, 3-nya yaitu jumlah keberhasilan yang ditargetkan oleh soal tersebut, lalu 1/6 ini sebagai peluang suksesnya. Artinya dicarinya peluang terjadinya 5 kegagalan sebelum memperoleh keberhasilannya ketiga. Itu kita next saja. Next. Nah, grafik batang ini menunjukkan distribusi peluang binomial negatif untuk berbagai kemungkinan jumlah kegagalan. Nah, di sini adalah sebuah grafik batangnya ya. Nah, ini sebuah data-data yang telah diambil oleh distribusi binomial yang telah kita cari. Dari hasil perhitungan menggunakan RStudio, kita dapat memperoleh nilai peluang dan visualisasi grafik untuk berbagai distribusi diskrit, di mana pengguna RStudio membantu mempercepat perhitungan statistik dan mempermudah prestasi data melalui grafik yang dihasilkan. Oke, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teori peluang merupakan cabang matematika yang digunakan untuk menentukan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Melalui berbagai soal yang telah dibahas, baik soal pemecahan masalah, penggunaan RStudio, maupun pembuktian, dan dapat dilihat bahwa konsep-konsep teori peluang saling berkaitan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Selain itu, penggunaan RStudio membantu dalam melakukan perhitungan peluang secara lebih cepat dan akurat, terutama untuk distribusi peluang yang memerlukan perhitungan cukup panjang. Sementara itu, pembuktian membantu kita memahami dasar teori dan alasan mengapa suatu rumus peluang dapat digunakan. Dengan demikian, pembelajaran teori peluang tidak hanya berfokus pada perhitungan, tetapi juga pembahasan matematis yang mendasarinya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan teman-teman
semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan penyampaian maupun pembahasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.